Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eralvanda Faris Nugroho. Saya dengan NIM 195080100111124. Saya dari kelas M04. Saya akan menjelaskan mengenai materi 1, tugas praktikum pengkajian stok. Dan dapat dilihat untuk soalnya sebagai berikut. Lalu pada soal diketahui kita di sini terdapat 10 pengamatan, di mana nantinya pada 10 pengamatan ini, pada data 10 pengamatan yang terdapat suhu dan BOD ini akan diubah ke data LEN, di mana mengapa diubah ke data LEN, karena satuan dari suhu dan BOD ini berbeda. Lalu selanjutnya pada soal pertama itu, bagaimana keratan hubungan antara suhu dan BOD di Sungai Brantas. Yang pertama itu kita membuat permisalan di mana X itu adalah len dari data suhu, Y adalah len dari data BOD, dan N itu adalah jumlah pengamatan yang tadi terdapat pada data. Lalu selanjutnya kita membuat tabel scatter plot, di mana caranya kita memblok data suhu dan BOD dari yang data len dari suhu dan BOD ini, lalu di insert dan pilih tabel yang scatter yang ini. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini, tabel scatter plot. Lalu tabel scatter plot ini memiliki hasil linear yang menunjukkan ke atas atau linear ke atas, di mana hal tersebut menunjukkan hasil berupa tren linear positif. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan menghitung di tabel perhitungan. Di sini X dan Y ini adalah data len dari suhu dan BOD itu yang tadi ini. Ini X dan ini Y. Lalu ada juga XY, di mana XY adalah X dikali Y, X kuadrat adalah X kuadrat dari X kuadrat ini, dan Y kuadrat adalah Y dari yang ini. Lalu dimasukkan ke dalam rumus RxY, kita mencari RxY, di mana rumus RxY adalah N sigma X dikali Y dikurang sigma X kali sigma Y, dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma kali kurang sigma X dikuadratkan, lalu hasilnya dikali dengan N sigma Y kuadrat dikurang dengan sigma Y dikuadratkan, di mana didapatkan hasil total atau nilai total dari RxY tersebut adalah 0,72, dan dapat diambil kesimpulan bahwa jika RxY bersifat positif, sehingga hubungan antara suhu dan BOD bersifat searah, yang berarti jika suhu meningkat, BOD pun juga akan ikut meningkat. Adapun keeratan hubungan antara dari suhu dan BOD tersebut tergolong sangat kuat, dikarenakan RxY tersebut berada dalam interval 0,7 sampai 0,8. Lalu selanjutnya pada soal nomor 2, yaitu apakah hubungan tersebut bersifat signifikan atau A sama dengan 0,05. Di sini kita yang pertama kali adalah membuat pernyataan hipotesis, di mana H0 adalah tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, dan H1 merupakan adanya hubungan antara suhu dan BOD. Lalu dilanjutkan dengan pembuatan ukuran sampel dan tingkat kesalahan, di mana ukuran sampel atau N sama dengan 10, lalu dengan tingkat kesalahan A sama dengan 0,05. Lalu dengan distribusi sampling T, dan juga dengan titik kritis, di mana DB sama dengan N dikurang 2, di mana 2 merupakan 2 ini merupakan suhu dan BOD yang tadi, 2 pengamatan tadi, 2 data maksud saya, sorry. Lalu dimasukkan ke dalam rumus DB ini, dan dihasilkan 10 dikurang 2 hasil 8. Lalu pada tabel merupakan nilai atau hasil nilai hasil positif negatif dari alfa dibagi 2 dengan DB, di mana T-nya merupakan 0,025 dan DB yang tadi adalah 8 ini. Lalu didapatkan hasil 2,306 dengan nilai positif dan negatif dari tabel. Lalu dilanjutkan dengan
pembuatan daerah penolakan atau penerimaan H0. Lalu setelah itu didapatkan statistik uji di mana yang kita ketahui nilai RXY sebelumnya adalah 0,72, maka untuk menghitung T hitung itu dengan rumus RXY dikali akar N dikurang 2 dibagi akar 1 kurang RXY kuadrat dengan hasil akhir yaitu 2,96. Lalu setelah mendapatkan hasil dari statistik uji sebelumnya, kita membuat keputusan dan kesimpulan di mana T hitung merupakan 2,96. Lalu karena nilai T hitung lebih besar dari T tabel atau T tabel itu tadi ini 2,306 dan T hitung 2,96, jadi T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka didapatkan kesimpulan bahwa hasilnya tolak H0 atau adanya hubungan antara suhu dan BOD. Seperti yang tadi ini hipotesisnya tolak H0 ini adalah tidak karena H0 adalah tidak ada hubungan antara suhu dan BOD, maka jika ini tolak H0 jadinya kebalikannya atau adanya hubungan antara suhu dan BOD. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada soal nomor 3 yaitu model estimasi regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh kandungan suhu terhadap kelimpahan BOD. Yang pertama yaitu sama dilakukan permisalan di mana X merupakan data ln dari suhu dan Y adalah ln dari BOD. Lalu sama dengan cara yang sebelumnya, kita terlebih dahulu membuat scatter plot dari data ln ini, dari data ln suhu dan BOD dengan scatter plot ini seperti cara sebelumnya, yaitu dengan didapatkan hasil yang berupa tren linear positif, di mana hal tersebut menunjukkan kesimpulan di mana suhu berpengaruh positif terhadap kelimpahan BOD. Lalu selanjutnya dilanjutkan dengan tabel perhitungan dengan XY sama seperti sebelumnya, di mana X merupakan data ln dari suhu dan Y adalah data ln dari BOD, dan ada data X kali Y dan ada data X kuadrat. Lalu dilanjutkan dengan perhitungan A, B dan model estimasi, di mana yang pertama itu dimulai dari perhitungan B dengan rumus N sigma X kali Y dikurang sigma X kali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan, dan didapatkan hasil di mana rumus ini dari semua rumus ini diambil dari data di tabel perhitungan ini, dan didapatkan hasil 6,27 pada nilai B. Lalu pada nilai A itu ada dengan rumus sigma Y dibagi N dikurang sigma Y dibagi N dikurang B dikali sigma X dibagi N, didapatkan hasil berupa minus 19,02 pada nilai A, dan dari nilai A dan nilai B ini didapatkan model estimasi yaitu minus 19,019 atau 19,02. Lalu kita dapat interpretasikan di mana pada intercept atau A yaitu sama dengan minus 19,019, yaitu apabila suhu perairan konstan, sehingga estimasi kelimpahan BOD sebesar eksponensial minus 19,02, di mana sama dengan 5,5 mg yang merupakan transformasi balik dari ln sehingga mengikuti kembali ke satuan aslinya atau BOD sebelumnya, itu satuan BOD sebelumnya. Lalu pada slope atau B yang nilainya adalah 6,27, dengan setiap kenaikan sebesar 1%, maka akan mengakibatkan kelimpahan BOD meningkat sebesar 6,27%. Dengan interpretasi ini menggunakan satuan persen karena data yang dianalisis merupakan mengalami transformasi ln. Lalu pada soal nomor 4 kita mencari koefisien determinasi, di mana kita pertama membuat tabel perhitungan koefisien determinasi, di mana ada di sini model estimasi, lalu ada model estimasi dikurang Y rata-rata, lalu ada model estimasi dikurang Y rata-rata dikuadratkan, lalu ada Y dikurang Y rata-rata, dan ada Y dikurang Y rata-rata dikuadratkan, di mana dengan model estimasi yang sebelumnya kita sudah dapatkan minus 19,019 atau minus 19,012
0,2. Lalu pada Y rata-rata didapatkan dengan rumus sigma Y dibagi N dengan hasil 2,17, di mana N adalah 10 yang jumlah pengamatan ini. Lalu didapatkan juga kita mencari R kuadrat, di mana rumus R kuadrat adalah sigma model estimasi dikurang Y rata-rata dikuadratkan dibagi dengan sigma Y dikurang model estimasi Y dikurang Y rata-rata dikuadratkan, dan hasilnya akan mendapatkan 0,52, di mana sigma model estimasi dikurang Y rata-rata kuadrat ini didapatkan dari sini. Model estimasi dikurang Y rata-rata dikuadratkan dan jumlah hasilnya adalah 0,17, dan sigma dari Y dikurang Y rata-rata kuadrat dari sini, di mana didapatkan 0,32, dan dapatkan hasil K13 dari sini dibagi dengan M13, dapatkan hasil 0,52 dengan interpretasi di mana banyaknya nilai kandungan BOD yang dipengaruhi oleh suhu sebesar 50%, sedangkan 48% lainnya dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Lalu selanjutnya pada soal nomor 5, pada uji hipotesis regresi, yang pertama kita melakukan uji F, di mana tahap pertama ada kita membuat pernyataan hipotesis di mana H0 adalah suhu tidak mempengaruhi BOD dan H1 adalah suhu mempengaruhi BOD. Lalu pada tahap kedua ada pembuatan ukuran sampel dan tingkat kesalahan, di mana N adalah ukuran sampel 10 dan kita membuat tingkat kesalahan atau dilambangkan alfa sama dengan 0,05. Lalu pada distribusi sampling kita melakukan distribusi sampling F. Lalu pada titik kritis P sama dengan 1 dan DB1 sama dengan P sama dengan 1, dan DB2 sama dengan N kurang P kurang 1, di mana N adalah 10 atau jumlah pengamatan yang pada data ini, dikurang P atau P-nya itu adalah 1 dan dikurang oleh 1, dapatkan hasil 8. Lalu pada F tabel didapatkan hasil 5,32. Lalu kita membuat daerah penolakan atau penerimaan H0. Dan selanjutnya ada juga penghitungan pada statistik uji, di mana pada tahap ini kita melakukan penghitungan di tabel ANOVA, di mana didapatkan data DB pada regresi yaitu 1, DB pada error atau galat sama dengan 8, dan totalnya 9. Pada JK didapatkan JK regresi 0,17, JK error atau galat 0,15, dan JK total ada 0,32. Lalu pada KT regresi 0,17, dan pada KTG rumusnya adalah JK dibanding DB, di mana hasilnya adalah 0,02 ini. Lalu pada F hitung didapatkan hasil 8,83. Lalu pada F tabel didapatkan 5,32 dari sini. Lalu bisa kita tentukan keputusan dan kesimpulan dari statistik uji tersebut, di mana pada keputusan F hitung atau 8,83 itu lebih besar daripada F tabel atau 5,32, yang berarti atau berkesimpulan bahwa hasilnya adalah menolak H0, yang berarti sudah ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa suhu dapat mempengaruhi BOD. Lalu dilanjutkan dengan uji T, di mana sama pada yang seperti uji F, kita melakukan pernyataan hipotesis yang sama. H0 adalah suhu tidak mempengaruhi BOD, H1 adalah suhu mempengaruhi BOD, dan dengan ukuran sampel dan tingkat kesalahan yang sama. Lalu distribusi sampling T dan titik kritis DB sama dengan N dikurang 2, di mana N adalah 10, berarti dihasilkan DB sama dengan 8. Dan pada T tabel didapatkan nilai hasil adalah T alfa dibagi 2 DB sama dengan plus minus T 0,0258, 0,025.28, dapatkan hasil plus minus 2,306 dari T tabel. Lalu dibuat daerah penolakan atau penerimaan 0, di mana selanjutnya kita bisa melakukan penghitungan statistik uji dan diketahui B adalah 6,27, KTG yang tadi sudah didapatkan pada tabel ANOVA adalah 0,02. Lalu pada penghitungan SXX pada rumus sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dibagi N, dapatkan hasil minus 0,014.
pada hasil S-axis ini kita bisa mencari SEB, di mana rumus SEB adalah KTG dibagi S-axis, di mana KTG adalah 0,02 yang tadi pada tabel ANOVA itu, lalu dibagi S-axis atau min 0,014. Jadi 0,02 dibagi 0,014 dan diakarkan dihasilkan 1,20. Lalu dihitung hitung dengan rumus B dibagi SEB, di mana dapatkan hasil 5,25. Pada B adalah 0,27 dan SEB adalah 1,20. Jadi 6,27 dibagi 1,20 adalah 5,25 dan nilai tersebut adalah nilai T hitung. Lalu dapatkan keputusan dan kesimpulan ada seperti berikut. Pada keputusan hitung sama dengan 5,25 yang berarti menolak H0, yang berarti yang berkesimpulan sudah ada cukup bukti juga yang menunjukkan bahwa suhu mempengaruhi BOD. Sekian penjelasan dari saya pada materi 1 praktikum pengkajian stok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.